Raja Pandu membawa Karna ke pondoknya dan mengenalkannya kepada istrinya Kunti. Kunti mengidentifikasi anak itu sebagai putranya Karna dan menjadi emosional. Dia bertanya pada Pandu, siapa anak laki-laki ini? Pandu mengatakan bahwa anak ini bernama Karna dan ia adalah pejuang yang hebat dan menemukannya di dalam hutan sedang berburu rusa kesturi untuk keluarganya. Pandu membawa dia sebagai tamu untuk makan malam. Karna lalu mengenalkan dirinya kepada Ibu Kunti dan mengatakan Paman Pandu telah mengundangnya untuk makan. Kunti bertanya di mana Karna tinggal. Karna mengatakan bahwa ia tinggal di desa terdekat yang berada di bawah kaki gunung. Kunti bertanya apakah ibunya mengizinkannya keluar. Karna berucap bahwa dia datang untuk berburu rusa kesturi sebagai hadiah kejutan untuk ibunya. Kunti tersenyum. Karna terlihat mencari-cari sesuatu dan Kunti bertanya apa yang dia cari. Karna bertanya kepada Pandu saat istrinya ada di sini, lalu siapa yang sedang menyiapkan makanan. Pandu berkata bahwa istri keduanya yang bernama Madri yang menyiapkannya. Kunti bertanya apakah Karna sudah merasa lapar. Karna mengatakan bahwa ibunya mengajarkan anak-anaknya saat bertamu di rumah orang lain agar tidak memberitahu bahwa dia lapar. Kunti mengatakan bahwa dia bisa melakukannya lalu meminta Karna untuk mencuci tangannya. Madri datang dan bertanya dari kasta mana anak laki-laki ini berasal. Kunti mengatakan anak-anak dan pertapa tidak memiliki kasta apapun dan Karna terlihat sebagai anak yang baik dan layak dijamu. Sean berdoa kepada dewa di kuil dengan satu kaki dan mengatakan dia akan melakukannya sampai Karna kembali. Adirata dan Tauji datang ke sana dan memanggil nama Sean. Mereka lalu bertanya di mana Karna. Sean tetap diam. Adirata bertanya kembali apakah dia pergi untuk membuat busurnya sendiri. Sean kembali tidak menjawab. Adirata kemudian berjalan keluar rumah untuk mencari Karna. Rada mencoba menghentikannya. Tauji mengeluarkan kegelisahannya kepada keluarga Adirata dan mengatakan karena itu seperti berlian dan Rada telah mengabaikannya selama ini dan jika Rada terus melanjutkannya, akan tiba saatnya Rada akan menyesal. Kunti memberi makan Karna dengan tangannya. Karna mengenang ibu Rada dan menolak keinginan Kunti untuk memberinya makan dengan tangan dan memberitahu Kunti bahwa ibunya berkata kalau ia sudah dewasa. Kunti mengatakan keluarganya memiliki aturan untuk memberi makan tamu mereka dengan tangan. Karna merasa sangat bahagia dan akhirnya mau makan dari tangan Ibu Kunti. Setelah makan, Kunti membawa Karna ke tempat Pandu berlatih memanah. Pandu menembakkan panah dan mengenai daun pohon dan anak panahnya kembali. Dia meminta Karna untuk mencoba memanah dan melakukan persis seperti yang ia contohkan. Karna lalu mencoba melepaskan anak panahnya dengan sasaran daun di pohon itu, panahnya mengenai daun yang dia sasar, namun anak panahnya tidak kembali. Pandu lalu mengatakan dia harus sepenuh hati memerintahkan juga agar panahnya untuk kembali saat dia melesatkannya, sehingga anak panahnya akan datang kembali. Bisma kemudian datang ke sana dan menunjukkan trik yang sama. Dia melihat Karna dan bertanya pada Pandu siapa anak laki-laki ini. Pandu mengatakan bahwa anak ini adalah pejuang yang hebat. Karna mengambil restu dari Bisma yang agung. Bisma lalu bertanya siapa dia dan apa yang dilakukan ayahnya. Karna mengatakan ayahnya adalah seorang kusir, tapi dia akan menjadi seorang pejuang kelak. Bisma mengambil busur dari tangan Karna dan mengatakan bahwa ia adalah anak kasta rendah dan tidak berhak memegang busur dan anak panah. Karna bertanya kepada Bisma, jika seorang anak terlahir pertama kali di dunia ini, lalu dari mana sistem kasta itu berasal? Kunti menyela dan memberitahu Karna untuk tidak memaksakan pertanyaan yang ada di benaknya dan mengatakan bahwa ia akan membantu Karna untuk berburu rusa kesturi, karena dahulu putri Kunti juga adalah seorang pemanah yang handal.
Bisma bertanya kepada Pandu bagaimana keadaannya. Pandu mengatakan bahwa mereka dalam keadaan sangat baik dan bahagia jauh dari istana dan menikmati kehidupan di Himalaya. Adirata bersama Tauji datang untuk mencari Karna. Mereka tidak mengenali Pandu dan Bisma dan menganggap Pandu dan Bisma adalah pertapa. Mereka bertanya apakah mereka melihat seorang anak kecil yang datang untuk berburu rusa kesturi. Pandu bertanya apakah mereka membicarakan anak kecil yang bernama Karna. Mereka berdua senang dan bertanya apakah dia mengenal Karna. Pandu meminta mereka untuk tidak khawatir karena Karna saat ini aman dan pergi berburu rusa kesturi bersama istrinya. Mereka lalu berbalik dan Tauji melihat bendera di kereta Bisma dan bertanya apakah dia adalah Bisma yang agung. Bisma mengangguk mengiyakan. Tauji lalu maju dan menyentuh kaki Bisma dan mengatakan hidupnya menjadi penuh berkat karena bisa menyentuh kakinya dan memuji keberanian dan kemampuan putra Gangga ini. Tauji kemudian berbalik ke arah Pandu dan bertanya pada Pandu apakah dia adalah Raja Hastinapura. Pandu mengatakan dia adalah mantan Raja Hastinapura. Tauji mengatakan permintaan maafnya karena tidak menghadiri pesta rakyat yang diadakan Hastinapura saat Raja Pandu menikah dengan Kunti. Adirata merasa tegang mendengar nama Kunti. Adirata lalu mengenang pembicaraannya dengan Priyambada mengenai sosok Karna yang merupakan anak dari Kunti. Adirata merasa gugup mendengarnya dan mengatakan kepada Tauji bahwa mereka harus segera pergi dan mencari Karna. Pandu mengatakan bahwa Karna pasti aman dengan istrinya Kunti. Adirata bersikeras dan membawa Tauji dari sana. Kunti berjalan di hutan untuk mencari rusa kesturi bersama Karna. Mereka berdua beristirahat di dekat tepi sungai. Kunti meminta Karna untuk tidur di pangkuannya dan bertanya apakah dia tidur di pangkuan ibunya dan ibunya pasti sangat mengkhawatirkan Karna sekarang. Karna merasa sedih mendengarnya. Ibu Kunti meminta Karna untuk istirahat untuk beberapa waktu dan bahkan menjadi emosional saat memanjakannya dengan cinta keibuannya. Tauji berkata pada Adirata bahwa ia tidak perlu khawatir tentang karena ia bersama Kunti. Adirata mengatakan kekhawatiran terbesarnya adalah karena ada Kunti. Karna pasti akan mengingatkan Kunti akan kesalahan masa lalunya. Karna bangun dan meminta Kunti untuk membantunya sekarang mendapatkan rusa kesturi. Kunti meminta Karna agar berhati-hati dalam melangkah. Karna berlari di belakang rusa dan mencapai tebing. Kunti tiba-tiba akan tergelincir dari tebing. Karna yang melihat hal itu, mendorongnya dan membuat dirinya lah yang malah jatuh ke dalam jurang. Kunti khawatir dan terus meneriakkan nama Karna sambil berlari menuruni tebing. Karna jatuh ke sungai dan perisai serta anting pelindungnya aktif melindunginya dari bahaya bebatuan di dasar sungai. Kunti berlari menuju tepi sungai dan melihat Karna duduk dengan kaget. Kunti bertanya apa yang terjadi, mengapa dia sangat kaget. Karna mengatakan bahwa dia ingat jatuh ke sungai dan tidak mengingat apa selanjutnya. Saat Kunti berusaha menenangkan Karna, Adirata datang ke sana dan Karna berlari dan memeluknya. Kunti mengidentifikasi Adirata sebagai kusir ayahnya. Adirata mengatakan ke Kunti bahwa Karna adalah putranya. Kunti kaget mendengarnya. Pandu melihat Bisma yang agung tengah bergelut dengan pikirannya dan bertanya apa yang membuatnya khawatir. Bisma mengatakan hidup dan sumpahnya tidak lengkap tanpa memberikan raja yang kompeten untuk Hastinapura. Pandu mengatakan bahwa kakak laki-lakinya Destarasta telah mengambil tanggung jawabnya sebagai raja. Bisma mengatakan banyak rakyat yang tidak menerima Destarasta yang buta sebagai raja. Bisma meminta Pandu memikirkan kembali keinginannya untuk menjadi pertapa dan kembali menjadi raja di Hastinapura. Di pondok, Kunti membuat Karna tidur di pangkuannya dan meminta Adirata untuk membiarkannya beristirahat untuk beberapa waktu.
Dia bertanya mengapa dia meninggalkan pekerjaannya sebagai kusir saat dia akan menjadi kusir kepala di kerajaan Kunti bocah dahulu. Adirata mengatakan bahwa dia bahagia dengan pengangkatan yang dimaksudkan itu, tetapi keluarganya harus pergi karena mereka merasa nyaman bertahan hidup dengan keadaan di pegunungan. Di tempat lain, Pandu berkata kepada Bhisma bahwa putra Drestarasta bisa menjadi raja kelak. Bhisma mengatakan istri Drestarasta yaitu Gandari, telah hamil sejak 1 tahun lebih namun belum juga melahirkan. Dan orang-orang pintar berbicara bahwa karena dosa keluarga kerajaan, mereka kelak tidak akan mendapatkan raja yang kompeten dari keturunan Drestarasta. Bhisma memberitahu Pandu bahwa dia harus memberikan ahli waris resmi untuk Hastinapura. Pandu mengatakan dia tidak bisa memberikan pewaris tahta dan memiliki anak karena saat dia membunuh Resi karena kesalahan saat berburu, Resi mengutuknya bahwa jika dia mendekati istrinya, dia akan mati dan keinginannya untuk memiliki anak tidak akan pernah terwujud. Bhisma berkata bahwa nasib buruk telah menimpa Hastinapura karena tidak akan mendapatkan ahli waris yang sah melalui dia. Tauji diam-diam mendengar percakapan mereka secara sembunyi-sembunyi. Pandu mengatakan jika dia bisa mengadopsi anak entah bagaimana, dia sudah siap. Kunti memanjakan Karna dan bermain dengannya. Adirata senang melihat itu dan mengenang kebencian Radha pada Karna. Adirata bahagia karena Karna bisa mendapatkan cinta seorang ibu dari ibu kandungnya sendiri, walau Karna tidak mengetahuinya. Dia kemudian mengenang kata-kata Priyambada dan memberitahu Karna bahwa mereka harus pergi sekarang. Kunti bilang dia bisa tinggal sampai pagi dan kemudian pergi, namun Adirata bersikeras. Kunti dan Karna menjadi terharu dengan air mata yang membasahi pipi mereka karena saatnya untuk berpisah telah tiba. Karna memberitahu Kunti bahwa dialah yang telah menyanyikannya lagu pengantar tidur pertama dan Karna akan selalu mengingatnya sepanjang hidupnya. Kunti kemudian memeluknya dan membawanya kepada Adirata. Dia berlari di belakang Karna dengan mata penuh semangat. Karna mengendarai kuda sambil melihat ke belakang ke arah Kunti. Saat membawa Karna dan Adirata ke rumah, Tauji memperingatkan Adirata untuk menjelaskan istrinya agar mau menerima Karna, kalau tidak dia akan membawanya dan memberikannya kepada Kunti karena dia membutuhkan seorang anak. Adirata bertanya apa maksudnya. Tauji memberitahunya tentang kutukan Resi kepada Pandu bahwa dia tidak bisa mendekati istrinya dan tidak bisa mendapatkan anak. Dia mengatakan Kunti akan mendapatkan seorang anak dan menjadi seorang ibu dengan mengangkat Karna sebagai anak. Adirata lalu berbalik arah mengendarai kudanya kembali dan bertemu dengan Priyambada. Adirata mengatakan itu adalah hak Karna untuk mendapatkan cinta Kunti dan mahkota Hastinapura. Priyambada mengatakan bahwa Karna tidak bisa mendapatkan mahkota karena dia bukan anak Pandu dan dalam masyarakat, anak yang lahir di luar nikah bahkan walaupun dia adalah anugerah dewa, hal itu tidak bisa diterima. Adirata bertanya kepadanya apakah itu berarti Karna harus mencabut haknya karena takut pada masyarakat. Mereka berbalik dan kaget melihat Kunti. Kunti tidak mendengarkan percakapan mereka dan bertanya kepada Adirata apakah dia membawa kembali Karna. Adirata mengatakan dia kembali untuk mengambil hadiah dari Kunti untuk Karna karena anak-anak akan mengingat hadiah selamanya. Kunti mengatakan kepada Karna bahwa dia tidak memiliki apa-apa kecuali cincin. Dia memberi cincinnya dan berkata bahwa kelak dalam hidupnya, Karna akan mendapatkan anugerah dari Hastinapura dengan imbalan cincin ini. Priyambada mengingatkan kata-katanya kepada Adirata bahwa pembatasan masyarakat akan mencegah Karna mendapatkan haknya. Karna telah sampai di rumah bersama Tauji dan Adirata. Shon senang melihat mereka dan berlari menyambut Karna, sementara Radha mencoba menghentikannya. Tauji meminta Adirata memberitahu istrinya untuk menerima karena anaknya sekarang adalah favorit Ratu Kunti dan akan memberinya banyak kekayaan. Radha mengatakan pada Tauji bahwa Adirata telah bekerja keras sepanjang tahun untuk mendapatkan 2 koin emas dan dia sudah sangat senang dengan itu. Tauji mengatakan Karna adalah anak yang spesial. Radha mengatakan jika dia memang spesial, maka dia harusnya tinggal bersama dengan dewa dan tidak di sini.
Karena sedih mendengarnya dan mulai menangis. Dia berjalan keluar rumah dengan sedih. Sean melihat Karna di tepi sungai menangis dan bertanya mengapa dia menangis. Karna mengatakan bahwa dia akan segera mati setelah ibu memberitahu bahwa semua yang spesial tempatnya bersama para dewa. Sean mengatakan karena manusia biasa dan akan hidup bersama mereka terus. Karna mengatakan bahwa dia mendapat pelindung di tubuhnya yang memancarkan sinar keemasan. Karna melepas bajunya tapi tidak dapat memunculkan perisai penjaganya. Sean terpeleset dan jatuh dari tebing dan memohon Karna untuk menyelamatkannya. Karna melompat dari tebing dan perisai emasnya aktif. Karna menggapai Sean lalu mereka jatuh di atas batu dan batu pecah berkeping-keping. Seorang kesatria yang berlatih di sana terkejut melihat kualitas spesial Karna. Radha juga ikut berlari bersama Tauji dan Adirata dan kaget melihat perisai pelindung Karna. Sean memberitahu Radha bahwa Karna memiliki perisai pelindung tubuh. Radha panik dan menyeret Sean dari sana, serta mengatakan Karna hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan mereka bisa saja terbunuh karena dia. Tauji senang melihat kekuatan Karna dan membawanya untuk menyiapkan kereta khusus. Karna membantu Tauji membangun kereta perang. Karna memberitahu Tauji karena kualitas istimewanya, ibu semakin membencinya sekarang. Tauji mengatakan kualitasnya akan membuat orang memujinya atau takut dan ibunya takut sekarang. Karna mengatakan dia membutuhkan cinta ibu dan bukan kebencian, karena mengatakan siap menukar perisai pelindungnya agar mendapat kasih sayang ibu Radha. Tauji menjadi emosional tetapi mengontrol dan mengatakan jika Karna bisa membuat Sean juga istimewa, ibu akan mulai mencintainya. Karna merasa senang dan mengatakan bahwa dia akan membuat Sean spesial seperti dia. Adirata berjalan sambil mengenang perkataan Kunti bahwa Karna itu spesial dan memiliki kualitas menjadi raja. Seorang kesatria yang merupakan menteri di wilayahnya menghentikannya dan menegurnya karena tidak memberi air untuk kudanya. Adirata meminta maaf dan mengatakan dia sibuk dengan beberapa pekerjaan, dia akan memberi makan sekarang. Sang menteri mengatakan dia tahu mengapa dia sibuk dan dia sendiri bisa melihat dari mata Adirata. Karna mencoba memberi makan Sean. Tapi Sean mengatakan agar tidak melakukannya karena ibu membencinya. Karna mengatakan ibu akan mulai mencintainya sekarang jika dia bisa membuat Sean juga istimewa. Sean senang mendengarnya. Sang menteri memperingatkan Adirata untuk menghentikan putranya menunjukkan kekuatannya karena dia dari kasta rendah. Adirata mengatakan bahwa apa yang dimiliki anaknya adalah anugerah dari dewa. Namun sang menteri membantahnya dan mengatakan orang dari kasta rendah tidak berhak atas anugerah dewa dan jika dia mencoba menunjukkan kekuatannya, maka keluarganya akan menyesal. Karena berlatih memanah dan menembak ke arah batu di seberang sungai. Panah melintasi ikan terbang dan memecah batu menjadi beberapa bagian. Pecahan batu lalu menabrak apel di pohon dan apel jatuh tepat di tangan Sean. Sean senang dan kagum dengan kemampuan memanah kakaknya. Karena mengambil anak panah dan meminta Sean untuk belajar menembak sekarang. Sean tidak bisa memegang busur dengan benar. Karena mengoreksinya dan memintanya untuk mencoba menembakkan panah. Sean lalu menembakkan anak panahnya dan hampir melewati anak-anak kasta kesatria yang ada di dekat sana. Karena melempar batu dan membuat panah Sean jatuh ke tanah sebelum mengenai anak-anak kesatria. Para anak kesatria mulai menggertak mereka dan memberitahu orang tua mereka bahwa Karna dan Sean berasal dari kasta rendah dan tidak diperbolehkan memegang busur dan anak panah. Karna mengatakan bahwa menurut Tauji, pengetahuan bisa didapatkan dan diperoleh siapa saja. Tauji memberitahu Adhirata bahwa Karna adalah anak yang istimewa dan kelak akan mengubah sejarah dan seluruh dunia. Dia adalah anugerah dewata dan lahir untuk menjadi kesatria terhebat. Adirata mengatakan bahwa anaknya berasal dari kasta rendah dan hanya berhak memegang tali kuda. Sean menantang para anak kesatria untuk menembakkan panah ke batu di seberang sungai sambil melintasi ikan terbang. Anak-anak tersebut mencobanya, tetapi gagal dan mengatakan akan melakukannya kembali di pagi hari. Sean menantangnya jika dia gagal dia harus menyentuh kaki Karna, kalau tidak dia yang akan menyentuh kakinya. Para anak satria menjadi tegang. Sean berlari menuju rumah dan memberitahu Tauji bahwa dia menantang anak kesatria untuk bersaing dengan Karna dan jika dia kalah, dia akan menyentuh kaki Karna. Tauji senang mendengarnya. Adirata mengatakan Karna tidak akan berpartisipasi dan itu adalah perintahnya. Sean mengatakan jika Karna tidak ikut, maka Sean harus menyentuh kaki anak kesatria. Adirata mengatakan dia harus dan tetap tidak membiarkan Karna berpartisipasi. Karna mendengarnya dan menjadi sedih.
Sean memprovokasi dia untuk berpartisipasi, tapi karena mengatakan bahwa dialah yang akan menyentuh kaki anak kesatria, dan bukan Sean. Anak kesatria lalu memberitahu ayah mereka tentang kompetisi yang mereka akan lakukan esok hari. Dan bahwa yang kalah akan menyentuh kaki orang yang menang. Menteri Madhya mengatakan bahwa ia telah memperingatkan Adirata untuk tidak membiarkan putranya berlatih memanah, tapi dia tidak mendengarkan, sekarang dia akan menghukum Karna dan Adirata. Pagi harinya, Madhya bersama anaknya menunggu Karna dan Sean. Karna datang dan memberitahu anak itu bahwa dia yang akan menyentuh kakinya. Menteri mengatakan mereka berdua harus mencium kaki anaknya dan menyadari bahwa mereka berasal dari kasta rendah. Karna hendak mencium kaki anak menteri saat Tauji datang dan menghentikannya. Dia membenarkan anak dari kasta rendah tidak bisa menyentuh busur dan anak panah, maka tidak perlu ada hukuman menyentuh kaki. Sang menteri mengatakan dia benar dan harus mengingatkan warganya akan posisi kastanya. Tauji mengatakan sang kesatria juga harus mengajar putranya membidik dengan benar, kalau tidak dia harus sering menyentuh kaki pemanah lain. Menteri meminta putranya untuk membidik, namun putranya gagal. Tauji mengoloknya dan memintanya untuk datang dan menyentuh kaki Karna agar bisa diajarkan cara memanah dan membiarkan Karna mencontohkan bagaimana cara memanah. Menteri mengizinkan Karna untuk mengarahkan panah. Karna mengatakan ayahnya Adirata tidak mengizinkan tangannya untuk menyentuh busur dan anak panah lagi. Menteri dan putranya tertawa mendengar itu. Tauji mengatakan kepada Karna bahwa ayahnya memang melarangnya untuk menyentuh busur dengan kedua tangannya, tapi dia juga memiliki dua kaki. Karna berjalan menuju busur dan memegangnya dengan satu kaki dan mengarahkan panah dari kaki lainnya. Dia menembakkan anak panahnya, dan berhasil mengenai batu dan membuat pecahan batunya mengenai pohon apel dan menjatuhkan buahnya. Sean melompat dengan gembira dan meminta anak satria untuk menyentuh kaki Karna. Karna mengatakan tidak apa-apa dan tidak perlu melakukannya karena ini adalah permainan persahabatan di antara teman-teman. Menteri bertanya kepada Tauji beraninya dia mengajarkan konspirasi untuk menentang sistem kasta kepada anak-anak kecil. Tauji mengatakan dia mendorongnya untuk mengidentifikasi potensi mereka. Menteri kemudian pergi dengan sangat marah. Di kediamannya, Menteri mengumpulkan tentaranya dan memerintahkan mereka untuk membunuh Karna. Prajurit mengatakan Karna hanyalah anak kecil berusia 9 tahun dan bahkan raja pun tidak akan mengeluarkan perintah untuk membunuh anak kecil. Menteri berkata sebelum dia berbahaya bagi mereka, mereka harus menghukumnya begitu keras sehingga dia harus mengingatnya untuk tidak menentang sistem kasta sepanjang hidupnya. Prajurit mengatakan Tauji menjual kepadanya sebuah kereta palsu yang diberi nama oleh Tauji kereta perang bercahaya. Mantri mengatakan jika mereka menangkap dan membunuh Tauji, karena akan mengingat seluruh hukuman ini sepanjang hidupnya. Tauji sibuk mengajarkan moral kepada Karna dan Sean saat menteri masuk dengan tentara dan menangkapnya karena menjual kereta palsu. Adirata mencoba untuk ikut campur, tetapi menteri mendorongnya lalu menyeret Tauji di atas kuda secara kejam. Dan mengikatnya ke tiang di atas tumpukan kayu yang sudah dibakar. Adirata mencoba melawan, namun tidak berhasil. Menteri memberitahu Tauji bahwa dia akan dibunuh karena kesalahannya karena telah mengajarkan anak kecil untuk menentang sistem kasta yang berlaku dan menjual kereta palsu. Tauji memintanya untuk membawa perkara ini di depan raja dan meminta hukuman adil dari sang raja. Menteri mengatakan dia kuat dan memegang hukum di wilayah ini. Dia mengatakan dia akan mengampuni jika Tauji mau memerintahkan Karna untuk berhenti berlatih memanah dan berhenti menunjukkan kekuatan anugerah dari doanya. Tauji tertawa dan bertanya apakah sang menteri takut pada anak kecil. Menteri mengatakan bahwa selama ini dia melindungi agama dan hukum serta sistem yang sudah berjalan selama ini. Tauji mengatakan dia tidak akan bisa merebut anugerah Karna dan siap terbakar di bawah api. Menteri Madhya membakar dan terus menyiksa Tauji agar mau berjanji padanya bahwa dia akan menghentikan kemampuan memanah Karna. Tauji bersikeras dengan pendapatnya dan mengangguk tidak. Karna keluar dari rumahnya dengan memegang busur dan anak panahnya dalam keadaan sangat marah. Karna datang berlari sambil memegang busur dan anak panah.
Dia membebaskan Tauji dengan panahnya. Sean melihat Karna dan merasa bahagia. Karna menembak tentara satu persatu dan melukai mereka. Dia kemudian melihat lebih banyak tentara datang dengan menunggang kuda dan melempar panah ke lampu minyak dan lampu itu jatuh ke atas kuda, melukai mereka semua. Dia kemudian berlari di antara api dan memeluk Tauji. Dia membawa Tauji dan lari dari sana, meninggalkan menteri dalam keadaan sangat murka. Karena membawa pulang Tauji, Adirata memberitahu Radha bahwa mereka harus meninggalkan desa sekarang dan memintanya untuk mengemasi semua pakaian mereka sementara dia mempersiapkan kereta. Sean memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir karena kakaknya bisa membunuh semua tentara. Radha berteriak bahwa Karna adalah monster yang tak terelakkan, dan Sean bisa saja terbunuh. Karna selalu mendapat masalah dan akan menjadi alasan kematian mereka. Mereka semua berjalan keluar dan melihat menteri dengan tentaranya menunggu di luar rumah mereka. Adirata keluar rumah bersama keluarganya dan menteri Madiam sudah menunggu dengan tentara yang lebih banyak di luar. Adirata memohon untuk menyelamatkan keluarganya dengan berlutut di kaki sang menteri. Menteri Madiam mengatakan bahwa kesalahan putranya tidak bisa dimaafkan lalu Madiam melemparkan api ke rumah Adirata dan membakarnya. Rumah Karna terbakar. Karna lalu berlari ke rumah dan mengambil busurnya. Adirata memohon untuk memaafkan dan membiarkan putranya tetap hidup. Karna kemudian keluar dengan busur dan berbicara di depan Menteri Madiam. Karna mengatakan bahwa dia tidak akan menyentuh busur dan anak panah lagi sejak sekarang jika sang menteri mau menyelamatkan keluarganya. Madiam setuju dan meminta Tauji untuk mengambil busur Karna untuknya. Tauji mengambil busur. Madiam lalu mengeluarkan pedangnya dan memotong tangan Tauji. Dan berkata bahwa orang dari kasta rendah tidak diperkenankan memegang panah. Dan Karna harus selalu mengingat hal itu. Karna kaget melihat ini. Sang menteri lalu memerintahkan seluruh desa untuk tidak membantu mereka dan pergi. Karna berkeliling dan memohon ke setiap rumah untuk membantu mengobati pamannya yang sedang terluka, tapi semua orang menutup pintu karena takut dengan ancaman menteri. Karna kemudian mencapai rumah seorang tabib dan meminta untuk bertindak atas ajaran kemanusiaannya dan menyelamatkan Tauji pamannya. Sang tabib lalu memberinya daun nimba dan memintanya untuk mencuci luka Tauji dengan air nimba, membuat pasta dari tumbukan daun ini lalu mengoleskan pasta nimba pada lukanya, ia akan merasa lebih baik. Sang tabib juga meminta Karna untuk membawa Tauji ke desa lain untuk dirawat. Karna bertanya apakah dia tidak akan ikut mengobati. Sang tabib mengatakan tidak ada yang berani menghadapi Menteri Madiam. Karna berlari kembali ke rumah dengan membawa obat. Adirata bertanya apakah tabib tidak ikut datang. Karna mengangguk tidak. Tauji mengatakan tidak ada yang akan membantu mereka sampai mereka menjadi kuat. Dia harus membiarkan Karna memegang busur dan anak panah dan melawan Madiam. Karna bilang dia akan memegang busur dan anak panah. Adirata melarangnya dan mengatakan Karna tidak boleh lagi memegang busur. Radha tiba-tiba mengatakan bahwa Karna harus memegang busurnya. Radha mengizinkan Karna untuk mengambil busur dan anak panahnya. Radha meminta Karna untuk mengarahkan panah dan membunuhnya terlebih dahulu. Karna memohon bagaimana mungkin dia bisa membunuh ibunya. Radha mengatakan bahwa Karna akan selalu menjadi alasan kesedihannya dan bertanya apakah Karna ingin Radha menerimanya. Radha mengisyaratkan Karna harus mematahkan busurnya dan anak panahnya agar Radha mau menerimanya dan mulai menyayanginya. Tauji merasa tidak berdaya dan hal itu mengguncang dalam di hatinya. Karna lalu melempar anak panahnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia memberitahu Radha bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kasih ibu Radha. Radha lalu menyerahkan kapak kepada Karna dan memintanya untuk memotong busurnya saat ini juga untuk membuktikan keseriusannya.
Dengan kapak, Karna lalu memotong-motong busurnya dengan mata berlinang, disaksikan juga oleh Sean yang ikut menangis. Karna lalu menyerahkan busurnya yang patah. Rada akhirnya menjadi tenang. Di pagi hari, Karna membantu ayahnya Adirata menyiapkan keretanya dan menyimpan tasnya. Tauji memberitahu Adirata bahwa ia sangat menyesalkan keputusan Rada. Dan mengatakan Madiam memang memotong satu tangannya, tetapi Adirata dan istrinya telah memotong kedua tangan Karna. Adirata mengatakan Karna berasal dari kasta rendah dan tidak bisa tunduk pada aturan. Tauji mengatakan Karna adalah anak yang istimewa dan memanah adalah hidupnya dan tak lama kemudian nasib akan berubah dan Tauji yakin Karna akan menjadi pejuang terhebat sepanjang masa. Sean dengan sedih menunjukkan busur patah kepada Karna. Madiam datang dengan tentara dan bertanya pada Adirata apakah dia akan meninggalkan kota. Adirata mengiyakan pertanyaan Madiam karena dia harus mendapatkan pengobatan untuk Tauji secepatnya. Madiam mengatakan dia tidak bisa pergi tanpa izinnya. Adirata lalu meminta izin. Madiam mengatakan jika seluruh keluarga memohon, dia mungkin akan memberikan izin. Rada ikut memohon. Dia memerintahkan Sean untuk ikut memohon, dan Sean melakukannya. Madiam kemudian meminta Karna untuk ikut memohon agar dia tahu tempatnya sekarang. Karna melipat tangannya dan memohon dengan mata berkaca-kaca. Madiam meminta Karna untuk menyentuh kakinya dan memohon dengan sangat. Hal ini membuat Karna menahan kemarahannya.